Hello students, welcome to my class. So today we are going to discuss about the exercises that you have done last week. Minggu ini kita akan bahas tentang exercises yang sudah kalian buat minggu lalu tentang procedure text. Let's start. So last week I asked you to read the procedure text and do the exercises. Minggu lalu meminta kalian untuk membaca sebuah procedure text dan buat identifikasi tentang procedure text itu. Teksnya yang ini, how to make a fried rice. What you are going to do, or what you have done, apa yang sudah kalian buat, you have asked to identify the purpose, generic structure, action verbs, and connectives in the procedure text above. Kalian diminta untuk mengidentifikasi tujuan dari teks tersebut, generic structure dari teks tersebut, dan apa saja action verbs dan connectives yang digunakan dalam procedure text tersebut. Now, let's discuss about it. Mari kita diskusikan tentang apa yang sudah kalian buat minggu lalu. The first one, you have been asked to identify the purpose of the text. Yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasi tujuan dari teks yang ini, how to make a fried rice. Apa sebenarnya tujuan dari teks ini? So the purpose is to tell the reader about how to make a fried rice. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberitahukan kepada pembaca tentang bagaimana membuat nasi goreng. Next. Yang bagian kedua, kalian diminta untuk mengidentifikasi generic structure dari teks ini. Mari kita diskusikan. Generic structure dari procedure text yang pertama itu adalah goals. Goals dari teks ini adalah how to make a fried rice. Goals dari teks ini adalah how to make a fried rice. Next, setelah goals, struktur yang kedua dari procedure text adalah materials. Nah, bagian ingredients inilah yang disebut dengan materials. Next, struktur yang ketiga dari procedure text adalah steps. Bagian steps inilah yang adalah contoh atau bagian dari steps atau langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan dari bagaimana membuat nasi goreng itu sendiri, ya. Jadi itu adalah generic structure dari teks yang ini. Selanjutnya, yang ketiga, kalian diminta untuk menentukan active verb. Apa saja kata kerja aktif yang digunakan dalam teks ini. Nah, yang sudah digaris bawahi dan yang sudah diberikan bold inilah kata-kata tersebut yang termasuk dalam active verb. Coat, warm, add, tilt, break, cook, set, add, stir in, once more, south. Ya. Jadi itu adalah active verb yang ada dalam fried rice. Nah, what about the connectives? Bagaimana dengan connectives? Connectives itu adalah penghubung. Yang first, second, finally, kira-kira ada tidak di sini? Setelah dilihat, connectives tersebut tidak digunakan dalam teks ini. Jadi tidak masalah ya. Yang penting active verb-nya kita sudah bisa identifikasi. Well, okay. So that is all about the explanation. Thank you for watching. And now I want you to check your work again and revise it.
Setelah ini kalian cek kembali hasil kerja kalian dan direvisi kembali.